Wah, ini pieknya kering ya, kondisi bawahnya kering bersih, mantap ya. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel CDIY, channel yang banyak membahas segala sesuatunya tentang merpati tinggian. Hari ini hari Senin ya, tanggal 25 Maret tahun 2024 tentunya. Kesempatan kali ini saya akan coba buat video ya sesingkat mungkin kalau bisa, membahas sesuatu yang sebetulnya sangat sepele ya, tetapi cukup penting, yaitu mengenai sarang ya, sarang dari merpati kita ya, agar pian kita bisa tumbuh dengan sehat, aman, selamat ya sampai dewasa. Kira-kira sarang apa sih yang terbaik ya, yang bisa kita gunakan? Ikuti terus videonya. Yang saya ketahui ya, di mana merpati itu merupakan salah satu jenis burung yang menurut saya tidak pandai dalam membuat sarang. Ya sangat berbeda ya mungkin dengan jenis burung seperti manyar. Itu memang benar-benar ahli dia dalam mempersiapkan sarang, karena memang hidup di hutan liar, biasanya seperti itu. Sedangkan merpati walaupun dia hidup liar pun, setahu saya dia bukan burung yang pandai membuat sarang. Jadi kalau dia diliarkan itu bikin sarangnya ya menurut saya asal-asalan. Jadi semua yang menurut dia bisa dijadikan sarang itu biasanya akan dia ambil. Entah itu ranting kering, ya rumput kering, bahkan tali, ya tali plastik atau lidi, ya. Itu biasanya akan dia ambil dan dia angkut, dia bawa masuk ke gupon, ya, terus dia jadikan sarang. Jadi salah satu alasan kenapa kita harus terlibat ya untuk mempersiapkan sarang yang baik untuk merpati kita adalah yang pertama, meminimalkan resiko merpati kita hilang. Ya, ini terutama merpati yang sering kita umbar. Ya. Karena pada saat di dekat kandang atau pagupon dia itu tidak ada bahan-bahan yang menurut merpatinya itu bisa digunakan sebagai sarang, dia biasanya akan sobo itu apa ya? Sobo itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu dia pasti akan pergi pergi mencari sarang, mencari bahan sarang. Nah, itu bisa cukup jauh biasanya dia pergi. Entah itu dan apapun yang dia temui yang menurut merpati itu bisa dijadikan sarang, itu biasanya akan diambil, dia akan bawa, dia masukkan gupon. Ya itu bisa yang seperti saya sebutkan tadi ya, bisa itu berupa tali, ranting kering, rumput kering, terus lidi. Nah yang parah itu kadang kawat segala dia akan angkut. Nah, dia akan jadikan sarang. Nah kalau kayak kawat, lidi itu kan sesuatu yang sebetulnya tidak baik ya, karena sifatnya kan keras dan tajam. Nah itu kalau kita tidak ikut bantu kontrol, nanti akan bisa bermasalah di piek kita. Terus yang kedua, yang tidak kalah penting adalah di mana kita harus bisa meminimalkan risiko bakteri yang terbawa ya pada saat merpati kita secara liar mencari bahan sarang sendiri.
terus dia bawa masukin kupon, nah tentunya kan resiko dia membawa berbagai macam bakteri itu kan pasti akan lebih besar. Tuh. Nah, dengan kita menyiapkan bahan ya untuk buat sarang, salah satunya kita juga tetap mengasah naluri dari merpati ya, untuk memang seharusnya kan sarang itu dia bikin sendiri kalau di liaran ya, cuman karena ini memang merpati perumahan yang sudah kita pelihara dari kecil, tapi nggak ada salahnya ya kita tetap harus membantu supaya naluri untuk membuat sarang itu tetap terasah. Dan yang tidak kalah penting adalah pada saat merpati itu ada kegiatan ya, mempersiapkan sarang ya untuk tempat dia bertelur, itu akan memberikan rangsangan ya, terutama kepada betinanya untuk bisa lebih cepat bertelur. Dan itu fakta ya, saya sudah membuktikan. Jadi dengan merpati yang sama, kalau sarangnya itu nggak siap ya, itu dia cenderung akan lebih lambat dalam bertelur. Tapi kalau begitu sarangnya itu sudah siap, yang menurut merpati itu layak ya untuk dia bertelur, itu biasanya akan lebih cepat dia untuk bertelur. Ya, dengan kita siapkan di dekat kandang, itu mengurangi resiko merpati kita berkeliaran terlalu jauh ya untuk mencari bahan sarang. Walaupun sebetulnya sarangnya udah saya siapin sih, cuman bagaimanapun juga kan merpati punya naluri ya, naluri bawaan, dimana kalau dia mau bertelur ya dia pasti akan mempersiapkan sarangnya ya, tuh. Ini saya cuman pakai bekas besek yang sudah tidak terpakai, kita jemur sampai kering ya, syukur-syukur kalau dicuci ya, tapi saya kira nggak perlu, jemur sampai kering. Terus kita potong, jangan terlalu panjang ya. Kita suwir-suwir karena merpatinya nggak bisa nyuwirin sendiri. Dan kita suwir-suwir, udah kita sebar aja deket kandang. Udah merpati tidak akan pergi jauh, dia akan otomatis ngambil. Nah itu contohnya, itu betina bluewok itu ya, dia ambil ya, dia bawa ke sarangnya ya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang menanyakan, terus menurut Pak Jai sarang dari jenis apa yang terbaik? Ya sebetulnya semua bahan sarang itu bagus. Prinsipnya adalah sarang itu nyaman, terus tidak lembab, kondisi kering, dan cukup lembut ya untuk menaruh telur merpati di situ. Dan yang tidak kalah penting juga, usahakan sarang itu tidak licin dan posisinya agak cekung ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya telur itu tidak mudah lari kemana-mana. Jadi telurnya bisa posisi benar-benar ngumpul di tengah, dan merpati pada saat mengeram itu kedua telur merpati itu bisa mendapatkan panas yang merata.
Nah, sering kejadian 2 telur yang menetas cuma 1. Walaupun pada saat 5 atau 1 minggu di awal mengeram kita coba senter, telurnya sebetulnya semua ngisi ya, tapi ternyata yang menetas cuma 1. Itu biasanya diakibatkan karena tidak menerima panas yang sama pada saat merpati itu mengeram. Nah, salah satu masalahnya yaitu mungkin tempat mengeram yang terlalu datar, terus agak licin. Nah, itu biasanya pada saat induk merpati itu mengeram, itu biasanya kan pasti telurnya kadang kesenggol kakinya, ya, keinjek. Nah, itu biasanya yang satu keluar dari jalur, satunya dierami. Otomatis yang satu dingin, satu tetap menerima hangat. Nah, itu yang biasanya membuat 2 telur yang mengisi, akhirnya pada saat waktunya menetas, satunya gagal menetas. Nanti jadi kalau ditanya bahan apa yang baik, ya ada yang menggunakan pasir. Ya, pasir itu juga nggak apa-apa, bagus juga. Yang penting pasir yang usahakan yang bersih, pasir yang lembut. Kalau pasir yang terlalu kasar itu juga risiko telurnya akan pecah, retak juga besar. Jadi pasir yang cukup lembut itu juga bisa dipakai untuk bahan mengeram. Tetapi nanti pada saat telur itu sudah menetas, nah itu biasanya kan mulai banyak kotoran dari piian. Nah, itu mesti sering-sering pasir itu diganti yang baru. Atau menggunakan jerami kering juga nggak apa-apa. Yang penting kondisinya bersih, kering, tidak lembab, dan sering dikontrol aja. Nah, kalau saya ditanya, Pak C menggunakan apa? Nah, kalau saya karena nggak mau terlalu repot, jadi saya beli jadi. Ya, beli jadi menggunakan serat kelapa. Ya, nanti mungkin saya akan tunjukkan ya, bagaimana modelnya, bentuknya, dan keuntungannya menggunakan serat kelapa ini. Di samping dia sangat meresap, jadi semua misalkan ada kotoran ya itu dia cukup air itu akan gampang diserap ya, air gampang diserap, otomatis akan kondisinya kering, terus juga tidak licin, keset, jadi akan meminimalkan resiko piian itu nanti tumbuh kakinya ada yang mekangkang begini. Itu biasanya disebabkan karena kondisi sarang yang licin. Oke, habis ini saya tunjukin ya sarang merpati yang selama ini saya pakai. Nah, ini sarang yang selama ini saya pakai. Ya, nah saya nggak mau repot aja sebetulnya. Supaya bersihnya juga mudah. Dan piian juga biasanya tumbuh sehat, tidak masalah. Jadi ini bahannya dari serat kelapa. Jadi modelnya cekung. Ya, jadi ini cekung begini sehingga telur bisa ngumpul di tengah. Pada saat dia angkrem itu memperoleh panas yang sama. Nah, terus ini kan berpori-pori, ya, jadi otomatis nanti terutama pada saat sudah menetas, yang namanya piye itu kan pasti sebentar-bentar buang kotoran ya, bentar-bentar nelek, ya. Nah, itu airnya itu benar-benar bisa langsung diserap, jadi posisinya akan kering terus, ya, posisinya kering terus. Terus yang lebih penting lagi, ini bisa dicuci. Ya, jadi kalau sudah begitu kotor, nah tinggal kita ganti yang baru, yang kotor itu kita cuci, kita jemur. Nah, nanti setelah kering itu kita bisa pakai lagi. Ya, sampai 5 kali sih masih bisa. Kalau lebih dari itu kayak udah brodol semua, udah lepas semua ini lemnya mungkin. Kalau alasnya cuman pakai plastik ya. Jadi ini dulu
beli online saya. Ini barang import ini. Biasanya dipakai untuk merpati pos. Makanya ini diameternya lumayan agak lebar. Nah, tapi jajan awet ini. Jadi nggak akan rusak sebetulnya kalau nggak kita banting atau kita bakar. Dan ini kan bisa dicuci plastik. Ya, ini. Dan sirkulasi udaranya bagus ya, karena bawahnya kan lubang-lubang. Jadi tidak akan lembab. Terus ini kan kesep. Jadi piye itu pada saat netas kakinya benar-benar rapat. Beda cerita kalau alasnya terlalu licin, itu nanti yang membuat kaki piye itu kadang kejadian dia akhirnya tumbuhnya mekangkang, cacat jadinya. Kalau terlambat kita kontrol tuh bisa cacat, mekangkang terus. Itu biasanya karena alas sarangnya itu licin. Ya kalau ini jelas kesep. Ya. Tuh. Oke, saya kira begitu. Ya. Wah, ini piyeknya kering ya, kondisi bawahnya kering bersih, mantap ya.